sekarang saya di sini nggak sendirian, sudah ada teman-teman bintang tamu kita. Saya Tena Oktaviani sebagai host. Saya Nadira. Saya Dia. Saya Dwi Mareta. Saya Yolanda Septiani. Saya Bambang Yudhistira. Kali ini kita bakal banyak sekali membahas tentang pelanggaran etika dan hukum media di Indonesia. Dan ada salah satu kasus yang bakal kita bahas di sini. Yang pertama, aku pengen dengerin dong dari teman-teman reaksi terhadap pelanggaran etika dan hukum media yang ada di Indonesia ini. Kalau menurut saya, pelanggaran etika dan hukum di Indonesia ini masih menjadi persoalan yang serius karena masih seringkali tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem yang ada. Untuk kedepannya, menurut saya penting untuk memperkuat pendidikan etika dan juga penegak hukum yang konsisten. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya patuh terhadap hukum dan juga tidak takut untuk sanksi, tetapi juga karena memiliki kesadaran moral dan juga tanggung jawab bersama. Kalau menurut saya sendiri, etika hukum di Indonesia ini masih banyak orang yang tidak menerapkan etika hukum, sehingga mereka menyebarkan berita ataupun menyebarkan informasi yang tidak diverifikasi secara langsung, yang dimana mereka menyebarkan hoax dan terjadinya disinformasi. Selanjutnya, pelanggaran hukum media sendiri berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU Pers, UU ITE, dan UU Penyiaran. Contohnya saja yaitu penyebaran hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, dan masih banyak lagi. Teman-teman bayangin aja, ada foto dengan wajah lebam, lalu ada cerita penganiayaan di bandara, dan viral di mana-mana. Ternyata itu adalah kebohongan yang besar. Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai kasus Ratna Sarumpait, yaitu yang dimana kasus ini sudah melibatkan banyak media dan menggemparkan dunia politisi. Aku pengen dengar dari teman-teman reaksi terhadap kasus ini tuh apa sih? Baik, mungkin kalau dari saya, reaksi yang saya dapat timbulkan yang pertama jelas kekecewaan, karena pertama jurnalistik yang ada di Indonesia ataupun media, mereka sudah jelas berarti mereka melanggar terkait etika dan hukum di Indonesia yang sudah ada, karena mereka berarti tidak menjalankan salah satu fungsi jurnalistik, yang dimana fungsi jurnalistik ini pastinya harusnya bertanggung jawab, yang dimana pelanggaran etika ini terjadi saat media ini mengabaikan prinsip dasar jurnalistik seperti akurasi, verifikasi, dan keberimbangan. Praktik yang sering terjadi meliputi penyajian berita yang tidak terverifikasi, penggunaan rata-rata judulnya pasti tidak sesuai dengan faktanya, pasti agak diprovokatif untuk menarik perhatian. Dan untuk dari segi hukum medianya, berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang yang berlaku seperti undang-undang pers, dan mungkin juga sudah disampaikan oleh rekan saya tadi seperti undang-undang ITE dan undang-undang penyiaran. Mungkin dari teman saya ada tambahan? Menurut saya terkait kasus pelanggaran etika hukum, reaksi saya demi menarik perhatian publik, media terkadang mengutamakan sensasi dan kecepatan dibandingkan akurasi dan prinsip praduga tak bersalah. Akibatnya, opini publik dapat terbentuk sebelum proses hukum selesai, sehingga media seharusnya lebih bertanggung jawab dan berpegang pada kode etik jurnalistik. Ada yang ingin tambahin lagi? Oke, sebelum kita masuk ke dalam reaksi media terhadap kasus ini, aku mau tanya nih sama Mbak Dwi Mareta, apa sih mitos-mitos tentang kasus ini? Ya, mungkin ada beberapa mitos dari kasus ini. Yang pertama mungkin klaim penganiayaan yang ternyata palsu, wajah lebam yang bukan akibat kekerasan melainkan efek operasi plastik. Yang kedua, yang dimana informasi viral tanpa verifikasi, cerita penganiayaan menyebar luas tanpa bukti kronologi yang jelas. Kemudian ada mitos yang ketiga, yaitu hoax ini dimanfaatkan untuk relasi politik. Sebelum fakta terungkap, isu ini sudah digunakan dalam narasi dan perdebatan politik. Oke, terima kasih. Lalu, seperti yang saya katakan, di kasus tersebut sudah banyak melibatkan para media. Contohnya ada Kominfo. Nah, apa sih reaksi media terhadap kasus ini? Baik, untuk reaksi media, mereka harusnya melakukan verifikasi memberitakan, karena balik lagi ke terkait etika hukum dan media, dan mereka mempunyai kode etiknya mereka ya, atau enggak
harus diwajibkan untuk mengecek kebenaran informasi. Mereka harus cek fakta, mereka cek kepolisian, ke rumah sakit ataupun sumber resmi dimanapun lah sebelum mereka menanyakan beritanya. Dan untuk di kasus Ratna Sarumpait ini, sebagian media memang awalnya langsung memberitakan klaim penganiayaan tanpa adanya mereka cek sumber faktanya ataupun sumber resminya. Itu. Buat dalam kasus Ratna Sarumpait ini media bereaksi cepat dan juga masif, tetapi juga sebagian memberitakan tanpa verifikasi mendalam karena sumbernya itu tokoh publik. Setelah fakta terungkap, media juga melakukan klarifikasi dan juga koreksi. Hal ini menunjukkan dua sisi media. Yang pertama itu dapat mempercepat penyebaran hoaks jika verifikasi diabaikan. Lalu yang kedua itu berperan penting meluruskan informasi dan juga mengedukasi publik. Oke, baik. Nah, jika media sudah terlanjur terlibat di dalam kasus ini, apakah ada langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh media tersebut? Mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan oleh media itu lagi dan lagi, yaitu verifikasi dari narasumber langsung. Boleh menggunakan opini, namun opini tersebut harus mengetahui secara fakta apa sih fakta-fakta yang ada di berita tersebut, tidak hanya langsung menyebarkan informasi yang hoax dan menyebabkan disinformasi. Ada tambahan dari teman-teman? Mungkin salah satu caranya juga ketika media sudah terlanjur untuk mempublish ternyata berita tersebut dan berita hoax. Yang pertama pasti mereka harus segera menarik ataupun memperbaiki data yang sudah mereka kirim gitu. Karena pertama kalau misalnya mereka udah nge-upload di platformnya, pastikan media mereka yang akan tercemar nama baiknya pasti kan. Kenapa kok media-media seperti ini kok malah mengupload berita-berita yang belum terkonfirmasi gitu. Yang kedua, mereka harus segera cepat untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Mungkin salah satu caranya mungkin mereka bikin press conference mungkin biar mengundang media-media masa lainnya untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kasusnya sebenarnya gitu. Dan ketiga mungkin mengakui kesalahannya secara profesional. Media harus berani mengakui bahwasannya informasi yang telah mereka sampaikan itu bukan informasi yang akurat, seperti itu sih. Nah, inti dari pembahasan kita kali ini yaitu media bukan hanya reporter, tetapi penjaga kebenaran. Jika salah, harus cepat dibenarkan. Nah, dari kasus Ratna Sarumpait itu, kita bisa belajar bahwa kita harus selalu mengecek fakta terlebih dahulu. Mungkin hanya itu saja pembahasan kita di podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.